warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiah Quratul Aini dengan NIM 204210180 dari kelas 6F Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Susi Francisca MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu evaluasi pendidikan, mulai dari pengertiannya, tujuan, dan jenis-jenis asesmen. Yang pertama, pengertian evaluasi pendidikan. Menurut Popam, evaluasi pendidikan adalah suatu usaha yang secara formal untuk menentukan status siswa yang berkenaan dengan suatu kepentingan. Ada juga pengertian evaluasi pendidikan menurut Boyer and Ewell adalah suatu proses yang menyediakan informasi tentang siswa yang berkaitan dengan kurikulum, institusi, ataupun sesuatu yang berkaitan dengan institusi. Adapun pengertian evaluasi pendidikan menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip dari Rob Tyler mengatakan bahwa evaluasi pendidikan adalah suatu proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan sedalam apa di bagian mana suatu tujuan dalam pendidikan sudah tercapai. Jika belum, akan dilihat apa penyebabnya. Adapun tambahan definisi lainnya dari dua para ahli, yaitu Krobach dan Staffelbeam, mengatakan bahwa evaluasi pendidikan tidak hanya digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan itu dicapai, tetapi juga digunakan dalam menentukan keputusan ke depannya. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pendidikan itu adalah suatu proses di mana kita dapat melihat sejauh mana tujuan dapat tercapai dan juga digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah tujuan dari evaluasi pendidikan. Ada secara umum, tujuan evaluasi pendidikan adalah mendapatkan data yang membuktikan taraf kemajuan siswa, memungkinkan guru melakukan penilaian siswa, dan menilai metode yang dipakai dalam pembelajaran. Ada pula secara khusus, evaluasi pendidikan bertujuan untuk merangsang kegiatan siswa, menemukan sebab kemajuan ataupun kegagalan yang dialami oleh siswa dalam saat pembelajaran. Dan yang ketiga adalah memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa dan memperbaiki kualitas pendidikan. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah jenis-jenis asesmen atau jenis-jenis penilaian. Penilaian yang pertama itu adalah penilaian kognitif, artinya di mana guru menilai pengetahuan siswa. Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian dan penguasaan siswa terhadap aspek pengetahuan, terlebih materi pembelajaran, meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis. Penilaian kognitif pula itu terbagi menjadi dua jenis. Ada tes tertulis, ada juga tes lisan. Tes tertulis ini dirancang sedemikian rupa dan diberikan kepada siswa seperti pilihan ganda, ujian mencocokkan, isian singkat, uraian, maupun esai. Contohnya seperti berikut. Teman-teman bisa pause video ini untuk melihat secara rinci. Jenis yang kedua itu adalah tes lisan, di mana guru akan memberikan beberapa pertanyaan yang diutarakan secara lisan. Begitupun dengan jawaban dari siswa, akan dijawab secara lisan. Yang kedua adalah penilaian afektif atau sikap. Di sini, penilaian ini mencakup karakteristik, perilaku, sikap, perasaan, emosi, maupun minat dari masing-masing siswa. Contoh dari penilaian afektif dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Dapat teman-teman pause untuk melihat secara rinci. Nah, untuk mengisi dari
penilaian ini, teman-teman bisa lihat rubrik penilaian seperti contoh berikut ini. Begitu pula dengan cara pengskorannya, dengan pedoman pengskoran yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, itu adalah penilaian yang ketiga adalah penilaian psikomotorik atau keterampilan. Penilaian ini digunakan untuk melihat sejauh mana setiap siswa dapat menerapkan hasil belajar mereka. Contoh penilaian psikomotorik ini sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat di sini adalah penilaian keterampilan atau psikomotorik. Untuk mengisinya juga, teman-teman bisa melihat rubrik penilaian yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti gambar berikut ini. Yang dinilai adalah pertanyaan umum dan penjelasan. Juga ada keterangan di sini yang berisikan penjelasan tentang kurang itu mendapatkan poin 1, cukup itu mendapatkan poin 2, B atau baik itu mendapatkan poin 3, sangat baik atau SB itu mendapatkan poin 4. Begitu pula dengan pengskorannya seperti yang sudah ditata sebelumnya. Begitu juga dengan penilaian afektif tadi. Itulah penjelasan dari saya tentang evaluasi pendidikan. Semoga teman-teman bisa memahami pembahasan yang sudah saya sampaikan. Semoga kedepannya bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya Mutia Quratul Aini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.